Hal ini bermula saat saya selesai membaca Alkitab, yang mulai memiliki keraguan. Apakah Alkitab yang ada di tangan saya sekarang ini benar-benar memiliki otoritas dan firman Allah? Ataukah hanya seperti buku lainnya? Stop! Hentikan keraguanmu pada masa sekarang ini. Mari, duduk, lihat, dengar, pahamilah. Dewasa ini, kita kerap kali dipertemukan dengan beragam pertanyaan. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang kritis sampai pertanyaan-pertanyaan yang jatuhnya nggak etis. Contohnya adalah, benarkah Alkitab itu adalah firman Allah? Jika benar, mengapa dituliskan oleh manusia biasa ya? Faktanya, penulis-penulis Alkitab adalah manusia biasa. Sekitar 33 penulis Alkitab telah terkonfirmasi menulis Alkitab. Namun, ada beberapa kitab juga nih yang sampai sekarang nggak diketahui siapa penulisnya. Tapi kerennya, walaupun ditulis oleh orang banyak dan banyak penulis di dalamnya, dengan latar belakang yang tentunya berbeda-beda, tapi Alkitab kita ini mengarah kepada satu orientasi yang sama, yaitu kebesaran dan eksistensi Allah. Artinya, Alkitab adalah hasil karya perencana Allah. Penulis utama Alkitab adalah Allah sendiri. Maka, itu berarti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dilafazkan oleh Allah. Alkitab sepenuhnya diilhamkan oleh Allah yang menggunakan unsur manusia seutuhnya. Artinya adalah, manusia sebagai penulis Alkitab dituntun oleh Roh Kudus untuk menuliskan isi Alkitab. Hal itu juga tertulis pada 2 Petrus 1 ayat 21. Alkitab sepenuhnya diilhamkan oleh Allah. Maka dari itu, manusia yang dipilih Allah sebagai penulis tidak boleh menambah, mengurangi ataupun mengubah firman Allah. Itu terdapat pada Ulangan 4 ayat 2. Allah tidak mendikte, namun memberi penulis Alkitab ilham, sehingga penulis bebas menulis dengan gaya mereka sendiri. Jadi perbedaan latar belakang para penulis mengakibatkan Alkitab kaya akan gaya bahasa yang penulisan. Namun perbedaan ini tidak menjadikan Alkitab bersifat kontradiktif, melainkan paradoks dan kaya akan sastra. Bukti dari keautoritasan Alkitab itu sendiri yang pertama bahwa Alkitab tidak pernah salah dapat kita lihat di 2 Samuel pasal 7 ayat 28. Yang kedua itu setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab itu sendiri tidak pernah salah di bagian manapun. Dapat juga kita lihat di Mazmur pasal 119 ayat 89. Dan yang ketiga, firman Allah adalah standar yang ada di dalam Alkitab sebagai kebenaran utama. Ini bisa kita baca pada Yohanes 17 ayat 17. Dan yang keempat, fakta baru tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Natur, atribut terkarakteristik Allah. Kok jadi makin membingungkan sih? Sering, seperti teman saya barusan. Tenang, yuk simak terus video ini. Kamu akan menemukan jawabanmu di sini. Go! Keterbatasan manusia mengakibatkan manusia tidak dapat memahami Allah secara utuh. Namun Allah adalah pribadi yang ingin dan dapat dikenal. Karena Allah telah menyatakan dirinya melalui dunia dan Alkitab. Ada banyak misteri yang kita tidak tahu. Kita hanya akan paham sebatas penyingkapan Allah. Apa yang Allah tidak singkapkan, baik untuk tidak kita ketahui. Atribut-atribut Allah. Yang pertama, incommunicable, artinya kesempurnaan, esensi kesempurnaan Allah tidak dimiliki oleh manusia. Yang pertama itu adalah God is absolute being, yaitu Allah tidak terikat oleh apapun. Yang kedua yaitu self is existence of God, artinya Allah itu ada atau dia adalah dirinya sendiri di balik kesempurnaannya. Yang ketiga, immutability of God, atau Allah tidak berubah. Dan keempat, infinity of God, atau Allah tidak terbatas atau ketidakterbatasan Allah itu sendiri, sehingga Allah tidak terikat oleh apapun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga kita dapat menemukan Allah di mana-mana. Yang kelima adalah His eternity atau kekekalan Allah, yang membahas bahwa Allah tidak memiliki awal dan akhir karena Allah adalah awal dan akhir itu sendiri. Itu dapat dilihat dalam Mazmur 90 ayatnya yang kedua. Selanjutnya adalah kebesaran Allah yang menunjukkan tentang keagungan kuasanya. Dan yang selanjutnya adalah keluasan Allah yang membuktikan bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang. Dan yang selanjutnya adalah kemahaadaan Allah. 9. Unity of God, kesatuan Allah, yang artinya suatu keberadaan Allah yang sempurna. 10. Simplicity, yang artinya kesederhanaan Allah yang tidak rumit. Di bagian B ada communicable. Yang pertama, God is intellectual God. Yang kedua, God is spirit. Jadi, bagaimana? Masihkah Anda ragu? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Dan
mari kita sharingkan kepada setiap sesama kita firman Allah. Terima kasih.